Jika kita mengacu pada pertanyaan, berapa gaji tentara pada saat Perang Dunia Kedua? Dan apakah mereka mendapatkan tunjangan dan lain-lain pada saat perang? Oke, mari kita bahas. Namun sebelumnya saya mau memberitahu dulu, materi ini saya dapatkan dari blog luar negeri serta berbahasa Inggris tentunya. Dan jujur saja saya agak sedikit bingung dan susah untuk memahaminya. Tetapi akan saya buat lebih ringkas dan link materinya akan saya simpan di deskripsi. Seperti biasa, jika kurang mohon ditambah, jika salah mohon dikoreksi. Jika ada referensi lebih, mari kita saling berbagi. Berbicara tentang gaji pada saat Perang Dunia Kedua, jelas semuanya tergantung pada pangkat prajurit dan tentara di mana dia menjadi anggota. Tentara Amerika adalah tentara yang dibayar paling tinggi dalam perang. Mari kita lihat bagian berikut untuk melihat gaji sesuai dengan pangkat. Sekelas Jenderal Bintang 4 digaji sekitar $8.000. Jika dirupiahkan dengan dolar sekarang yaitu sekitar 115 juta per tahun. Letnan Jenderal Bintang 3 juga digaji sekitar $8.000 per tahun. Mayor Jenderal Bintang 2 juga digaji sekitar $8.000 per tahun. Brigadir Jenderal sekitar $6.000, Kolonel $4.000, Letnan Kolonel $3.500, Mayor $3.000, Kapten $2.400, dan paling rendah adalah prajurit yang bekerja di kantor sekitar $1.800. Jika dirupiahkan dolar sekarang ya sekitar 25.800.000 per tahun. Kemudian pembayaran Tentara Merah Soviet. Gaji pokok personel Tentara Merah dihitung menurut posisi yang dipegang serta pangkat. Misalnya gaji pokok kapten dapat bervariasi dari 8.700 rubel hingga 9.600 rubel, tergantung pada apakah dia komandan kompi infanteri atau komandan kompi mortir. Jika kita rupiahkan dalam kurs sekarang, kurang lebih gajinya adalah sekitar 1.690.000 sampai 1.865.000 rupiah. Pada saat itu pembayaran ekstra diberikan untuk tentara yang sudah lama bergabung. Kemudian prajurit Tentara Merah menerima total 600 rubel atau sekitar 600.000 per tahun yang sangat sulit diakses dalam dolar Amerika Serikat. Karena daya beli rubel untuk rata-rata warga negara Soviet hampir nol selama perang. Skala gaji berkisar dari swasta hingga Jenderal Angkatan Darat, yaitu 60.000 rubel atau sekitar 11.600.000 per tahun. Setara dengan kelas 1 swasta menerima 1.000 rubel per tahun, seorang kopral 2.000 rubel per tahun, seorang sersan 3.000 rubel, seorang sersan pertama 4.200 rubel. Perbedaan antara gaji petugas dan tamtama sangat besar. Letnan 1 menerima 12,5 kali gaji pribadi atau sekitar 7.700 rubel per tahun. Kemudian pembayaran bulanan militer Jerman. Mari kita lihat tabelnya. Sekelas Jenderal Perang gajinya sekitar 3.003 Reichsmark atau yang disingkat dengan RM jika didolarkan sekitar $1.201 atau jika dirupiahkan pada kurs sekarang sekitar 17.261.000. Sekelas jenderal saja 1.928 RM atau $771 atau jika kita rupiahkan sekitar 11 juta per tahun. Sekelas sersan 158 RM atau $63 sekitar 905.499 rupiah. Kemudian sekelas kopral gajinya sekitar 140 RM
atau 56 dolar. Jika dirupiahkan adalah sekitar 804.000 rupiah. Kemudian pembayaran militer Jepang selama Perang Dunia Kedua. Menjelang Perang Dunia Kedua, yen memiliki nilai yang sangat rendah, yaitu sekitar 0,23 dolar, atau jika kita rupiahkan sekarang sekitar 3.300. Pada saat itu tidak ada nilai tukar yang benar-benar untuk yen selama tahun-tahun perang, dan inflasi masa perang mengurangi yen menjadi bagian kecil dari nilai sebelum perang. Kadet perwira dibayar dengan gaji tahunan sebesar 670 yen atau sekitar 154,10 dolar dalam dolar 1941, atau sekarang jika dirupiahkan sekitar 2.213.000. Letnan 2 dibayar 850 yen per tahun atau sekitar 195,50 dolar, atau jika dirupiahkan sekitar 2.800. Sekelas letnan gajinya sekitar 1.020 sampai 1.130 yen atau sekitar 234,60 hingga 259,90 dolar. Jika dirupiahkan sekitar 3.371.000 sampai 3.700.000. Dan sekelas kapten gajinya sekitar 4.800.000 sampai 6.200.000. Mayor dibayar sekitar 7.700.000, letnan kolonel dibayar sekitar 10.600.000, dan kolonel dibayar sekitar 13.720.000. Mayor jenderal dibayar sekitar 16.500.000, dan letnan jenderal dibayar 19.100.000, dan jenderal penuh sekitar 21.800.000 per tahun. Ya, kurang lebih seperti itulah coy, gambaran berapa gaji para tentara pada saat Perang Dunia Kedua berlangsung. Kemudian apakah mereka mendapatkan tunjangan setelah perang atau keluarga yang ditinggalkan? Apakah mendapat kompensasi dari pemerintah? Sepertinya iya. Silahkan coy baca-baca dari referensi yang sudah saya simpan di deskripsi. Tentang ini bagaimana menurut kalian, coy?